Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai proyeksi vektor. Oke, langsung saja. Nah, di proyeksi vektor ini nanti yang akan kita bahas yang pertama yaitu berhubungan dengan proyeksi skalar ortogonal. Nah, kemudian yang kedua yaitu proyeksi vektor ortogonal. Baik, kita ke proyeksi skalar ortogonal dulu. Nah, proyeksi skalar ortogonal ini dikenal juga sebagai proyeksi panjang vektor ortogonal, ya. Jadi ini sebenarnya lebih dikenal sebagai panjang proyeksi vektor ortogonal. Nah, kita lihat di gambar 4.1 di mana di sini ada vektor U, ya. Vektor U ini diproyeksikan terhadap vektor V ini vektor V. Nah, maka hasil proyeksinya itu dapat dinyatakan dengan VU. Ya, jadi VU itu adalah proyeksi vektor U terhadap vektor V. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor V? Nah, langkah yang pertama yaitu pada ujung vektor U, yaitu titik U, ya kita tarik garis yang tegak lurus dengan vektor V. Ya. Nah, kemudian setelah itu diperoleh ada suatu titik perpotongan dengan vektor V, yaitu titik W. Nah, dari sini, ya dari titik apit kedua vektor itu sampai dengan titik W ini yang disebut sebagai proyeksi vektor U terhadap vektor V. Ya, nah jadi langkah pencariannya seperti itu. Nah, jadi proyeksinya itu ini. Nah, hasil proyeksinya ini searah dengan vektor V. Ya. Jadi vektor VU ya atau proyeksi U terhadap V itu searah dengan vektor V. Nah, kemudian berdasarkan pada gambar 4.1 ini, nah maka kita tahu bahwa segitiga OWU itu adalah segitiga siku-siku di W. Nah, oleh sebab itu maka berlaku ya aturan trigonometri di mana proyeksi U terhadap V ya yang ini itu sama dengan panjang vektor U dikali dengan cos theta. Ya. Nah, kita tahu bahwa cos theta kalau kita lihat dari sini ya, cos theta sendiri itu adalah vektor U. Ya, karena ini kan theta itu kan sudut apit antara U dan V. Maka cos theta sendiri adalah vektor U dikali V ya per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, di sini ya perlu kita tekankan bahwa nantinya cos-nya itu adalah cos yang berada di kuadran 1. Ya, maka nilainya akan selalu positif. Maka ini adalah nilai mutlak. Nah, maka berdasarkan persamaan 1 dan 2, kita peroleh panjang proyeksi vektor U terhadap V itu adalah seperti ini ya, dari rumus ini tadi. Nah, kemudian panjang vektor U ini bisa kita coret, maka dapat hasil akhirnya adalah panjang proyeksi U terhadap V adalah vektor U dot vektor V per panjang dari vektor V. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau semisalkan kita ingin mencari proyeksi vektor V terhadap U, nah maka saudara bisa mencari dari sini. Ya, jadi ini nanti ujungnya ini. Nah, turunkan sini sampai tegak lurus. Nah, di sini nanti yang merupakan proyeksinya.
Oke. Nah, kemudian untuk proyeksi vektor ortogonal ya. Proyeksi vektor ortogonal itu sama dengan mencari, kalau tadi yang panjang proyeksi itu kan mencari panjangnya ini. Nah, kalau kasus proyeksi vektor ortogonal ini, kita ingin mencari vektornya ini itu hasilnya seperti apa ya. Nah, maka dari itu di sini cara mencarinya adalah, nah kita tahu bahwa proyeksi vektor ortogonal U terhadap V tadi adalah ditulis seperti ini, dilambangkan seperti ini. Nah, kemudian proyeksi vektor ortogonal U terhadap V itu mempunyai panjang seperti ini tadi. Nah, kemudian arah vektor proyeksi U terhadap V itu searah dengan vektor V. Nah, ini perlu diketahui ya. Dia searah dengan vektor V. Nah, maka vektor satuan dari proyeksi vektor U terhadap V itu sama dengan vektor satuannya vektor V. Ya. Nah, karena kita tahu yang namanya vektor satuan itu pasti panjangnya sama, yaitu panjangnya 1. Nah, dari sini maka kita peroleh, karena vektor satuannya sama, bisa kita tuliskan, ya, kita mengingat kembali rumus vektor satuan. Nah, vektor satuan dari vektor proyeksi U terhadap V itu seperti ini rumusnya. Kemudian vektor satuan dari vektor V itu adalah seperti ini. Nah, kita bisa jabarkan bahwa panjang proyeksi vektor U terhadap V, ya, kita tahu tadi kita peroleh menggunakan rumus ini tadi, bisa kita substitusikan, ya. Nah, ini bisa kita substitusikan dengan persamaan yang tadi. Nah, kemudian yang ini itu dari sini. Dan ini. Nah, kemudian ini bisa kita kalikan, ini kalikan ini, berarti panjang vektor V kuadrat. Kemudian yang atas ini adalah perkalian dot 2 vektor U kali V. Ya, kenapa ini juga mutlak? Karena kita tahu tadi arahnya itu, arah vektor pasti searah dengan vektor V. Nah, oleh sebab itu, maka pasti nilai yang di sini itu pasti harus positif, ya. Nah, kemudian di sini ada contoh 4.1. Semisalkan ada dua vektor A dan B, ya, di mana vektor A dan B ini dua vektor yang berimpit. Nah, kemudian di sini kita disuruh mencari proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal dari A terhadap B, ya. Nah, ini diketahui dulu, kita rubah dulu dari bentuk seperti ini, kita rubah menjadi bentuk seperti ini, ya. Matrik kolom. Nah, kemudian ini juga sama, menjadi bentuk kolom seperti ini, ya. 3J min K, berarti I-nya 0. Nah, kemudian kita cari vektor A dot B. Nah, ini kali, ini berarti 0, min 12, ini kali ini adalah min 7, berarti ini min 19 A dot B. Nah, kemudian panjang vektor B, karena di sini kan proyeksinya dari A ke B, maka kita butuh mencari panjang vektor B, yaitu 0 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat, akar 10. Nah, kita akan mencari panjang proyeksi vektor A, panjang proyeksi vektor A terhadap B. Nah, berarti rumusnya seperti ini, ya. Ini hasil perkaliannya, min 19 dimutlakan per akar panjang B-nya akar 10. Nah, maka hasilnya ini. Jadi panjang vektor ini nilainya selalu positif, ya. Nah, kemudian untuk proyeksi vektor ortogonalnya, ya, kita menggunakan rumus
yang tadi, karena ini dari A ke B, maka ini perkalian dot antara vektor A dan B dibagi panjang vektor B yang dikuadratkan dikalikan dengan vektor B, ya. Nah, kemudian ini positif dan ini akar 10 kuadrat. Nah, ini adalah vektor B-nya. Tinggal dikalikan. Ini kali ini 0, ini kali ini 57/10, ini kali ini min 19/10. Nah, ini adalah vektor proyeksi dari A ke B, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada vektor U, di mana panjangnya adalah 5, kemudian ada vektor V. Vektor V itu elemennya ada 3,4. Nah, jika proyek vektor U diproyeksikan terhadap V, maka diperoleh panjang proyeksinya 2. Nah, kita disuruh menentukan elemen-elemen pada vektor U. Nah, karena ini yang diketahui, kita tulis. Nah, vektor U itu kan elemennya belum tahu, maka bisa kita misalkan. Kita lihat vektor V-nya itu ada di R2, maka vektor U-nya juga ada di R2, kita misalkan sebagai X, Y. Nah, di sini diketahui bahwa vektor U diproyeksikan terhadap vektor V itu diperoleh panjang proyeksinya 2. Berarti ini proyeksi U terhadap V itu panjangnya adalah 2. Seperti ini. Nah, ini harusnya panjang ya, bukan vektornya. Nah, ini kita beri kurung. Nah, ini panjangnya adalah 2, kemudian vektor U ini dimisalkan sebagai XY, vektor V-nya sudah ada 3,4. Dibagi panjang vektor V, akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini bisa dikalikan, ini kali ini 3X ditambah ini kali ini 4Y. Dibagi akar 25. Akar 25 sendiri adalah 5. Ya, nah maka ini bisa kita kalikan silang. Ini dianggap 2/1, kalikan silang 2 kali 5, 10 sama dengan 2X plus 4Y. Nah, maka ini kita dapat persamaan yang ini. Nah, kemudian setelah itu, ya, kita cari salah satu, misalkan cari X-nya. Kita ubah. 3X plus 4Y itu sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 min 4Y per 3. Nah, ini nilai X-nya. Nah, kemudian kita masih punya lagi, yaitu panjang vektor U adalah akar 5. Nah, maka bisa kita buat persamaan. Kita tahu vektor U adalah elemennya XY, maka akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan panjangnya ini juga dikuadratkan ya. Ini sama dengan akar sama dengan 5. Nah, ini dapat ini itu dari mana? Ya, karena dari sini tadi. Ya. Kita peroleh dari situ. Dari sini kemudian nah, ini kan berarti kalau kita tuliskan dia kan akar ya. Ini juga akar 5. Nah, U sendiri itu elemennya ada X dan Y. Nah, maka ini bisa dirubah ke sini. Oke, nah kalau dua ruas ini kita kuadratkan ya, otomatis akarnya kan hilang. Nah, ini akarnya hilang. Nah, kemudian kita punya nilai X-nya, kita substitusikan dari sini. X-nya adalah 10 min 4Y per 3. Nah, kita substitusikan ini, kuadrat tambah Y kuadrat, sama dengan 5. Nah, ini kita jabarkan, ya. Ini bisa kita dua ruas kalikan 9, bisa juga samakan penyebut.
Nah, kalau kalikan 9, 2 ruas kan berarti ini 9-nya hilang, ini berarti 9Y kuadrat sama dengan 45. Ya. Samakan penyebut juga bisa seperti ini. Nah, kemudian kita jadikan satu ruas, maka membentuk suatu persamaan kuadrat ya. Nah, ini bisa kita faktorkan, maka dapat nilai Y-nya adalah 11/5 sama nilai Y-nya adalah 1. Nah, untuk nilai Y sama dengan 11/5, maka X-nya bisa kita substitusikan ya. Kemana? Nah, tadi kan kita punya nilai X sama dengan ke sini. Substitusikan ke sini. Nah, maka dapat nilai X-nya adalah 2/5. Maka vektor U adalah 2/5, 11/5. Nah, sebaliknya, jika vektor Y sama dengan 1, maka X-nya kita substitusikan kemana? Sama, ke sini. 10 min 4 kali 1/3, ya, maka dapat X-nya adalah 2. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai proyeksi vektor ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.